Banyak kali ya kita bicara tentang identitas atau siapa diri kita berdasarkan situasi kita. Ya, contoh kalau kita sedang gagal, kita berkata identitasku adalah kita adalah orang yang gagal. Atau mungkin kita sedang mengalami keberhasilan. Wah, aku sedang mengalami sebuah kesuksesan. Kita mulai nilai diri kita, identitas kita berdasarkan pencapaian hidup kita. Siapa diri kita berdasarkan apa yang kita kerjakan. Saudara, kalau kita taruh identitas kita berdasarkan situasi kita, berdasarkan keadaan kita, berdasarkan apa kata orang tentang hidup kita, itu semua adalah identitas yang sangat rapuh dan identitas yang palsu, saudara. Ya, karena identitas itu gampang sekali berubah. Hari ini baik, besok tidak baik. Apalagi kita hidup di dalam zaman sosial media yang sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Kadang-kadang kita mulai terobsesi, saya harus jadi sama seperti ini. Saya harus bisa seperti ini supaya saya bisa dihargai, saya bisa diterima. Sehingga kita mulai bangun penerimaan diri kita berdasarkan apa yang kita lihat di sosial media. Dan saudara, seringkali itu menjadi bumerang buat kita. Bahkan banyak orang akhirnya tidak mencapai ekspektasi yang dia harapkan, akhirnya dia stres, dia depresi. Dia lihat di sosial media seperti ini, dia tidak bisa seperti ini, akhirnya dia mulai down, dia mulai lihat dirinya tidak berharga. Kadang-kadang dia mulai dengar kata netizen sehingga dia mulai down. Dia mulai stres. Dia mulai merasa rendah diri. Dia mulai rasa dirinya tidak berharga, ataupun kalau dia mendapat like yang banyak, wah dia lihat dia mulai tersanjung, dia merasa berharga hidupnya. Ketika dia posting tidak ada yang like, dia mulai merasa jangan-jangan orang mulai marah dengan saya. Dan saudara, ini sangat berbahaya, saudara. Karena apa? Karena banyak orang bisa stres. Banyak orang bahkan bisa bunuh diri. Di Kota Kupang, ya, udah banyak kejadian. Banyak orang stres karena saya percaya salah satu penyebab orang stres juga karena dia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu identitas dirinya. Dia tidak tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk memasuki tahun 2024, musim yang baru. Salah satu hal yang mesti kita pegang dan kita tahu, kita belajar. Bagaimana kita tahu identitas kita? Yang pertama kita mesti belajar. Katakan belajar. Belajar dari mana? Dari firman. Dan kita tahu kita kepunyaan siapa. Ya. Dan hari ini firman Tuhan berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. You are mine. Engkau kepunyaanku, kata Tuhan. Ini dasar di mana kita membangun siapa diri kita. Amin, saudara. Di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama dimulai dengan kata tetapi sekarang. Artinya kata tetapi ini membalikkan semua ayat-ayat kata-kata yang ada di belakang itu. Saudara tahu apa yang ada di belakang ayat ini? Kalau saudara baca di pasal 42, di situ ya ada kata orang Israel itu buta tuli. Buta tuli. Tuhan omong-omong mereka tidak mau dengar. Ya, mereka tuh bangsa yang tegar tengkuk. Kitab Yesaya ini kitab nubuatan, saudara. Saudara tahu Yesaya itu ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesaya itu ditulis itu pada waktu masih ada kerajaan Yehuda. Ya, raja-raja Yehuda. Tapi nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yang ditulis itu adalah untuk pertama 100 tahun yang akan terjadi di depan. Jadi Yesaya sendiri dia tidak melihat apa yang dia tulis itu terjadi di depan matanya secara fisik, saudara. Tapi itu terjadi. Apa yang dia tulis
100 tahun yang ke depan itu bangsa Israel itu akan ditawan oleh kerajaan Babilonia. Selama kurang lebih 70 tahun mereka ada di pembuangan. Makanya kalau ya saudara tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka adalah orang-orang Israel, Yahudi yang ditawan ke Babilonia. Karena apa? Karena mereka, hati mereka, bangsa Israel itu, mereka mulai menjauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka mulai mencintai sesuatu yang lain lebih daripada Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan izinkan Babilonia. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan yang mengutus Firaun untuk berperang dengan orang Israel. Saudara, kadang-kadang kita bisa bingung, saudara. Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa Tuhan tidak buat situasiku nyaman-nyaman saja? Saudara tahu, kadang-kadang untuk membuat saudara dapatkan yang terbaik dari Tuhan, Tuhan harus singkirkan yang baik dari hidup saudara. Kadang-kadang kalau kita udah nyaman dengan yang baik, kita tidak bisa lihat yang terbaik yang Tuhan mau sediakan buat hidup saudara. Kalau untuk membedakan yang buruk dengan yang baik itu gampang. Tapi kalau untuk bedakan yang baik dengan yang terbaik, kadang-kadang mata kita udah nyaman dengan yang baik. Padahal Tuhan itu bukan mau saudara yang baik, Tuhan mau saudara yang terbaik. Makanya dia izinkan, dia kirim Babilonia. Supaya apa? Mereka ada dalam sebuah keadaan mereka sadar. Mereka sadar bahwa Tuhan mau buat sesuatu. Tapi waktu mereka dalam pembuangan, hati mereka tidak tenang. Orang sekalipun mereka punya jabatan tinggi, sekalipun mereka punya pangkat, tapi kalau mereka dalam pembuangan, hati mereka tidak tentram, mereka sedih. Miniatur Alkitab itu ada di kitab Yesaya. 39 pasal pertama itu bicara tentang Tuhan marah, Tuhan sedang bilang, ya Tuhan bilang aku akan buang engkau di Babilonia, aku akan buat engkau begini. Tetapi sejak pasal 40 sampai selesai ada 27 pasal yang terakhir. Itu bicara tentang janji Tuhan untuk memulihkan Israel. Saudara tahu Alkitab kita ada berapa kitab semuanya? Ada 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, dan 27 kitab perjanjian baru. Jadi kalau saudara baca kitab Yesaya, itu miniaturnya Alkitab kita, saudara. Waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, manusia itu dikasih identitasnya Tuhan, saudara. Manusia itu dikasih gambar dan rupa Allah, betul? Amin. Untuk apa, saudara? Supaya ya orang-orang bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Bagaimana Tuhan itu beroperasi, bagaimana Allah itu sebenarnya. Tuhan itu roh. Bagaimana orang-orang bisa lihat dia harus memanifestasikan pada waktu itu dengan Adam dan Hawa. Dia masukkan identitasnya, gambar dan rupanya buat Adam dan Hawa. Kemuliaannya ditaruh dalam Adam dan Hawa. Tapi sayang, manusia jatuh dalam dosa. Ya, sehingga manusia menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang punya plan A, plan B, plan C, plan D. Kalau kita manusia, kita selalu punya plan cadangan. Kalau ini tidak berhasil harus ini tidak berhasil harus ini. Tapi kalau Tuhan tidak, rancangannya cuma satu dan rancangannya tidak bisa gagal. Karena apa? Karena dia Tuhan Maha Tahu, dia Alfa dan Omega. Amin, saudara? Dia tahu bahwa manusia akan gagal, tapi dia udah siapkan terlebih dahulu solusinya. Jadi Tuhan itu, saudara, dia bukan Tuhan yang ada masalah baru cari jawaban, tapi dia udah siapkan jawaban bahkan sebelum masalah itu ada. Ini mesti kita pegang, saudara. Jadi setiap persoalan yang saudara hadapi, semuanya sudah ada jawabannya. Amin, saudara. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mulai ambil satu bangsa untuk menjadi contoh. Dia panggil Abraham, keluarlah dari Ur Kasdim. Ya, akhirnya Abraham keluar, dia taat, akhirnya dia punya anak namanya Ishak. Dan dari Ishak lahirlah Yakub, dan Yakub itulah dirubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Kenapa Tuhan pakai satu bangsa? Karena bangsa Israel dipakai sebagai satu contoh, sebagai role model, supaya apa? Bangsa-bangsa lain boleh kenal siapa Yahweh itu, saudara. Bagaimana mereka bisa kenal siapa Yahweh? Tuhan pakai bangsa Israel. Tapi namanya bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk juga, saudara. Waktu mereka ya ada dalam perbudakan Mesir 430 tahun, Tuhan kirim Musa untuk membebaskan mereka. Dan dalam satu malam Tuhan bebaskan orang Israel.
Tuhan buat jalan di tengah lautan. Dan akhirnya dari Musa Tuhan bangkitkan Yosua. Dari Yosua mulai ada hakim-hakim, saudara. Tapi setelah masa hakim-hakim, orang Israel itu mulai iri dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar. Mereka bilang, bangsa lain itu ada raja. Kami mau raja seperti bangsa lain. Kami tidak mau dipimpin langsung sama Tuhan. Mereka bilang, kasih kami raja. Akhirnya Samuel lantik Raja Saul diurapi. Raja Saul akhirnya gagal. Hatinya mendua dari Tuhan. Akhirnya Tuhan angkat Raja Daud. Raja yang berkenan di hati Tuhan. He is the man after my own heart. Dari Raja Daud lahirlah Salomo. Salomo hatinya juga terpikat dengan istri dan gundik-gundiknya yang bawa dia berpaling dari Tuhan. Sehingga apa? Lahirlah anaknya namanya Rehabeam menggantikan dia sebagai raja. Dan di tangan Rehabeam, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Saya highlight ini kisahnya supaya kita dapat gambarannya. Israel itu terpecah dua pada zaman Raja Rehabeam. Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara itu ibu kotanya Samaria, yang hari ini dekat Syria itu. Israel Selatan itu ibu kota Yerusalem. Itulah tahta Daud sampai hari ini, saudara. Ya, itu dua suku, Yehuda dan Benyamin, makanya disebut orang Yahudi. Nah, Israel Utara kemudian hancur dan terserak ke seluruh dunia. Ya. Tapi Israel Selatan masih tetap ada. Tapi hati mereka juga menjauh dari Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan bawa mereka sebelum masuk ke Babilonia, Tuhan bangkitkan Nabi Yesaya ini, saudara. Nabi Yesaya yang menulis nubuatan itu pada waktu kerajaan Yehuda itu masih ada di Israel. Dia tulis nubuatan tentang Israel itu akan dibuang ke Babilonia. Dan saudara tahu, sebagai orang-orang yang dibuang, mereka juga mengalami situasi yang sulit. Akhirnya muncullah ayat ini, saudara. Jadi tadi 39 pasal penuh dengan penghukuman, penuh dengan amarah Tuhan. Tetapi di ayat 4 pasal 43 muncul kata, tetapi sekarang. Orang Israel belum bertobat loh, saudara. Tapi dia sudah bilang, dia janjikan pemulihan buat orang Israel. Sekalipun kamu masih nakal, sekalipun kamu masih belum bertobat, tetapi hatiku itu adalah hati yang mau memulihkan hidupmu. Sebenarnya kita bersyukur kita punya Tuhan seperti itu, saudara. Amin. Dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut. Karena mereka ada di Babilonia, mereka dalam ketakutan. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya, orang Israel ditebus oleh Tuhan. Pada waktu itu mereka di Mesir, mereka dibebaskan. Tapi ini juga gambaran buat kita. Mesir itu gambaran hidup lama. Ya, kita hari ini sebagai orang-orang perjanjian baru, kita juga telah ditebus dari hidup lama kita, amin. Kita juga ditebus dari kegelapan. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan dengan tubuhnya sendiri. Dengan dia jadi manusia, dia sudah menebus setiap saudara dan saya. Ya, sehingga apa, saudara? Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Israel memang dikasih nama sama Tuhan. Tapi tahukah saudara, saudara dan saya juga ada nama Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita lahir baru, Tuhan tidak melihat Bapa, tidak melihat kita terpisah dari Kristus. Amin. Waktu kita berdiri di hadapan Bapa, dia melihat kita ada Kristus dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita punya hak berdiri di hadapan Bapa, bukan karena kita baik, tapi karena ada Kristus dalam hidup kita. Ya, nah saudara, engkau ini kepunyaanku. Saya akan tekankan. Jadi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana cara pandang Tuhan terhadap hidup kita hari ini. Tuhan bilang, you are mine. Engkau kepunyaanku. Amin. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara perhatikan ayat 2 ini. Dikatakan kalau engkau menyeberang melalui air. Air itu bicara tentang persoalan. Ada tantangan. Ya, aku akan menyertai engkau. Atau kalau engkau melewati sungai-sungai. Sungai dan air. Air mungkin biasa. Tapi kalau sungai itu air yang punya tekanan, betul? Air yang mengalir, yang ada tekanannya, saudara. Sebenarnya hari ini kita sedang alami tekanan dalam hidup kita. Saudara, ini janji Tuhan. Kalau engkau melewati tekanan, kalau engkau melewati masalah, bukan cuma itu. Apabila engkau berjalan melalui apa? Api. Api itu apa, saudara? Api itu pemurnian. Kalau lewat api, itu yang tidak, ini rontok semua, saudara. Api itu pemurnian. Jadi kadang-kadang, nah ini janji Tuhan. Bukan berarti kita masuk ke tahun 2024 tidak ada masalah, tidak ada tekanan, tidak ada pemurnian. Justru Tuhan bilang, apa kuncinya engkau bisa melewati semua masalah, tekanan, dan pemurnian yang ada di dalam hidupmu di tahun ini? Kuncinya itu di ayat yang pertama. Ketika engkau tahu siapa dirimu di dalam Kristus. Ketika engkau tahu you are mine. Ketika engkau tahu Tuhan berkata sama hidupmu, you are mine. Kalau kita bisa tahu siapa diri kita, bukan dari apa kata orang, bukan dari apa kata situasi kita. Bahkan hari ini mungkin engkau sedang dalam kegagalan, tapi jangan definisikan siapa dirimu berdasarkan kegagalanmu. Jangan definisikan siapa dirimu berdasarkan situasi yang kau hadapi. Tapi definisikan siapa dirimu dari apa kata Tuhan tentang hidupmu. Tuhan berkata, you are mine. Engkau kepunyaanku. Engkau milikku. Engkau yang aku ciptakan. Engkau yang aku bentuk. Amin, saudara. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya. Akulah Yahweh Elohimmu yang maha kudus. Saudara perhatikan katamu. Yang maha kudus Allah Israel, juru selamatmu. Jadi di atas, tadi ayat yang pertama, Tuhan bilang, engkau itu kepunyaanku. Betul? Tapi di ayat yang ketiga, Tuhan bilang ini, bukan cuma engkau kepunyaanku, tapi aku juga kepunyaanmu. Betul ya, saudara? Jadi Tuhan sedang mau bilang ini, bukan cuma engkau itu kepunyaanku, anakku, tapi aku juga adalah kepunyaanmu. Ada satu ikatan. Hari ini kita juga harus menyadari, bukan cuma kita kepunyaan Tuhan, tapi Tuhan itu juga beta punya. Akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan berikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Jadi Tuhan sedang bicara, aku menyelamatkanmu, aku gantikan dengan Mesir yang aku hukum. Ya, ini sebenarnya gambaran yang indah tentang bagaimana kita diselamatkan. Waktu kita diselamatkan harus ada yang dihukum. Siapa yang dihukum? Yesus Kristus Tuhan menggantikan posisi kita. Amin, saudara. Oleh karena apa engkau berharga di mataku. Wow. Waktu saya baca ayat ini, saya baca pelan-pelan. Engkau berharga di mataku. Berharga. Saudara tahu, orang Israel itu punya imam besar. Dan di baju imam besar itu ada 12 batu permata. 12 batu permata itu lambang dari siapa? 12 suku Israel. Tahukah saudara, orang Israel itu dianggap sebagai permata-permatanya Tuhan. Batu-batu itu diambil dari mana, saudara? Diambil dari tanah, diambil dari Mesir. Ya, diambil dari Mesir dan juga diambil dari tanah. Kalau saudara punya batu permata, apapun batunya, yang penting asli,
Semuanya itu diambil dari tanah, betul tidak saudara? Berlian, emas, itu dikeduk dari tanah saudara. Tidak ada jatuh dari langit saudara. Tahukah saudara itu gambaran dari apa? Hidup saudara dan saya. Kita ini semua ditebus dari Mesir, dari tempat yang kotor. Tapi tahukah saudara, sekalipun kita ada di tanah, Tuhan lihat saudara sebagai batu-batu permatanya. Tuhan lihat saudara sebagai batu-batu permatanya. Tuhan angkat itu, Tuhan poles itu. Tuhan bentuk itu. Dan Tuhan taruh di mana? Di dadanya dia. Batu permata, berlian, kalau dia ditaruh di tanah, memang dia batu permata, cuma kurang bagus. Tuhan juga taruh angkat hidup saudara, tidak ditaruh di kakinya dia. Tidak ditaruh di tangannya dia, sekalipun juga mungkin bagus pakai cincin apa. Tapi ditaruh di hatinya dia. 12 batu permata itu gambaran juga hidup saudara dan saya. Dibentuk sama Tuhan, engkau berharga, engkau ditaruh di hati Tuhan. Makanya saudara, kalau kita tahu hidup kita berharga, kita pasti tidak sembarangan, betul? Saya mau tanya saudara yang punya barang berharga. Kalau saudara punya barang berharga saudara, saudara buang sembarangan atau saudara simpan baik-baik? Kenapa disimpan baik-baik? Karena berharga. Betul? Kalau saudara punya barang berharga, saudara pasti simpan baik-baik. Tidak mungkin dibuang sembarangan. Kalau saudara tahu hidup saudara berharga, saudara tidak akan hidup sembarangan. Amin. Kenapa banyak anak Tuhan hidupnya sembarangan? Karena dia tidak tahu sungguh-sungguh bahwa dia berharga. Kalau seseorang itu tahu dia berharga, dari mana dia tahu dia berharga? Bukan karena orang omong dia berharga, karena Tuhan omong dia berharga. Kalau Tuhan yang omong hidup saudara berharga, saudara tidak usah pusing orang lain mau omong apa tentang saudara. Orang lain bisa bilang, lu ini soalnya berharga, lu ini soalnya ada artinya, lu ini soalnya bisa apa-apa, lu ini soalnya punya masa depan. Kalau saudara pegang, makanya saya tadi bilang, jangan taruh identitas kita berdasarkan situasi, apa kata orang, tapi taruh identitas kita dari apa kata Tuhan tentang hidup kita. Tadi yang pertama Tuhan bilang apa? You are mine, engkau kepunyaanku. Yang kedua Tuhan bilang apa? Engkau berharga. Kalau kita tahu kita sungguh-sungguh berharga, anak-anak muda, engkau tidak akan hidup sembarangan. Engkau tahu engkau berharga. Engkau tahu engkau berharga. Engkau bukan murahan. Amin. Engkau punya nilai yang sangat mahal. Amin saudara. Bagaimana engkau lihat dirimu akan menentukan bagaimana engkau memperlakukan dirimu. Firman Tuhan bilang gini, engkau berharga di mataku. Bukan cuma berharga, engkau mulia. Gila, Tuhan bisa bilang kita mulia. Biasanya kita yang bilang Tuhan, engkau dimuliakan. Tapi ini Tuhan bisa bilang kita mulia. Dan Tuhan bilang ini sebenarnya konteksnya buat orang Israel yang lagi bandel, yang lagi keras kepala, yang lagi kepala batu. Tuhan bilang engkau mulia. Dengan cara yang sama hari ini, kita adalah orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus. You are precious. Bahasa Inggrisnya mulia adalah you are honor. Tapi dalam bahasa aslinya itu adalah kabot. Kemuliaan. Tuhan bisa lihat kemuliaan dalam hidupmu. Dalam bahasa Yunani adalah doxa. Doxa itu artinya apa? Good opinion. Tuhan itu selalu bisa melihat engkau dalam kebaikan. Kalau orang selalu lihat engkau dalam keburukan, Tuhan selalu lihat engkau dalam kebaikan. Tuhan berkata engkau mulia. Amin. Engkau mulia. Pulang dari tempat ini saudara, kita harus ambil ini. Kita harus terima ini. Kita harus perkatakan ini. Aku berharga di mata Tuhan. Aku mulia di mata Tuhan. Amin saudara.
Amin saudara, tidak peduli apa kata orang tentang hidupmu. Katakan aku berharga, aku mulia, aku kepunyaan Tuhan. Amin saudara. Dan aku ini apa? Mengasihi engkau. Kalau ada orang mengasihi saudara, tapi dia tidak kenal saudara. Dia hanya tahu yang baik saja dari hidup saudara. Dan dia bilang, engkau baik, aku mengasihimu. Kira-kira engkau bisa rasa disayang sungguh-sungguh tidak? Tapi kalau ada orang yang tahu siapa saudara, baik burukmu, kegagalanmu, dan dia berkata, aku mengasihimu. Kira-kira engkau rasa disayang tidak? Sekarang saya mau tanya sama saudara. Tuhan tahu tidak kegagalan? Kalau suamimu, istrimu, mungkin hanya tahu kegagalanmu dari sini ke masa lalu. Betul? Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau Tuhan, dia tahu bukan cuma masa lalu saudara. Dia tahu kegagalanmu, keburukanmu, kebobrokanmu, bukan cuma masa lalu. Apa yang akan terjadi ke depan. Kalau dia, saudara tahu tidak? Dia tahu. Saudara percaya tidak dia tahu apa yang akan terjadi di depan? Kalau dia tidak tahu, dia bukan Tuhan, saudara. Karena dia maha tahu, dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Kegagalanmu, kejelekanmu. Kalau sampai dia bisa berkata, aku mengasihimu. Saudara harus percaya perkataan itu. Itu perkataan yang sungguh-sungguh saudara. Amin. Dia pribadi yang tahu semuanya dalam hidup saudara. Dia pribadi yang tahu semua area dalam hidup saudara. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dia lebih kenal diri kita, lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Dan kalau dia berkata, aku mencintaimu, dia tahu tidak Israel keras kepala? Dia tahu tidak Israel akan tolak dia? Dia tahu tidak Israel akan salibkan Yesus? Tapi dia berkata, aku mencintaimu. Kalau sudah tahu, orang yang berkata aku mencintaimu, dia pribadi yang tahu semua hidup kita. Kita harus percaya itu, bahwa kita sungguh-sungguh dicintai. Kita sungguh-sungguh disayang sama Tuhan. Amin. Jangan takut. Sebab aku ini menyertai engkau. Saudara perhatikan ya, ini tinggal 3 ayat. Tapi 3 ayat ini harus perhatikan sungguh-sungguh. 3 ayat ini saudara. Sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh. Dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Tahukah saudara? Ini adalah nubuatan Tuhan lewat Nabi Yesaya buat siapa? Bangsa Israel. Tuhan sudah tahu Israel itu akan diserakkan di seluruh dunia sejak dihancurkan oleh Romawi. Dan bait Allah dihancurkan. Israel itu akan hilang dari peta bumi selama kurang lebih 2000 tahun. Saudara tahu kenapa? Kenapa mereka sampai diserakkan? Karena pada waktu mereka ditanya sama Pilatus, ini orang tidak bersalah loh, Yesus tidak bersalah. Kalian siap tanggung darahnya? Kami siap tanggung darahnya. Saudara tahu? Dan saudara tahu, sejak itu Israel 2000 tahun tidak ada di peta dunia. Tidak ada bangsa namanya Israel. Tapi saudara tahu, Tuhan sudah berjanji 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan sebagai manusia, Tuhan sudah berjanji melalui Nabi Yesaya, akan datang masanya. Aku akan bilang sama bangsa-bangsa, dari utara, dari Rusia, dari Ukraina, kasih orang Yahudi kembali ke sini. Dari timur, dari barat, kembalikan orang Yahudi. Saudara tahu, tahun 1948, dalam satu malam secara ajaib, Israel bisa berdiri menjadi satu bangsa yang merdeka. Dengan bahasa yang sama, dengan adat istiadat yang sama.
Saudara tahu, kalau bukan karena Tuhan, tidak ada satu kuasa manusia pun yang bisa lakukan itu, saudara. Israel itu hebat bukan karena mereka pintar. Israel tidak bisa dikalahkan bukan karena mereka punya bom nuklir. Israel tidak bisa dikalahkan hari ini karena bukan mereka punya teknologi yang canggih, bukan karena mereka punya Iron Dome. Tapi karena janji Tuhan melalui Nabi Yesaya yang terjadi, Tuhan sendiri yang menggenapi. Dan kalau Tuhan sendiri yang menggenapi, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya, saudara. Amin. Hari-hari ini kalau saudara lihat sejak tahun 48, orang Israel dari seluruh penjuru dunia, mereka mulai aliyah kembali ke Israel. Itu akan terus terjadi. Saya tidak sedang bicara politik, tapi saya bicara janji Tuhan. Apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita? Ini penting buat kita. Kalau untuk menggenapi janjinya buat Israel saja, sekalipun hatinya sedih, dalam tempo ribuan tahun bangsa itu lenyap, dia harus genapi. Tuhan yang sama, yang hari ini juga menciptakan engkau. Israel diciptakan, tapi saudara juga diciptakan oleh Tuhan. Saudara dilahirkan kembali. Gereja, saudara adalah gereja. Gereja dilahirkan kembali dari kematian Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang dibentuk dan dipanggil Tuhan dengan namanya sendiri. Saudara orang-orang yang dilahirkan kembali oleh karena saudara percaya kepada Yesus. Kalau janjinya buat Israel saja dia genapi, apalagi janjinya buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Pasti dia genapi. Amin, saudara. Amin. Kalau janjinya saja buat Israel, dia genapi. Hari ini kita adalah gerejanya. Kita adalah orang-orang perjanjian baru yang dibentuk dan dilahirkan oleh karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia juga menggenapi janjinya buat hidup saudara dan saya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua orang ini termasuk saudara dan saya. Amin, saudara. Hari ini kita belajar. Yang pertama, apa identitas kita hari ini? Tuhan berkata, you are mine. Engkau kepunyaanku. Aku yang ciptakan engkau. Engkau milikku. Tapi Tuhan juga bilang, bukan cuma engkau milikku, tapi aku juga milikmu. Tidak ada yang dapat pisahkan kita daripada kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Dan juga Tuhan bilang, engkau berharga di mataku. Kalau hari ini engkau datang dengan keadaan engkau rasa tidak berharga. Mungkin situasimu, mungkin keadaanmu. Engkau pernah dilecehkan mungkin. Engkau pernah tidak dianggap. Engkau pernah disepelekan. Engkau pernah disakiti. Engkau pernah lihat situasi yang tidak enak dalam hidupmu dan setiap kali engkau ingat itu, engkau merasa engkau tidak berharga. Hari ini, firman Tuhan berkata, engkau berharga. You are precious in my sight. Engkau berharga di mataku. Apalagi saudara, engkau bukan cuma berharga, engkau mulia. Engkau mulia. Engkau juga dicintai. Engkau dikasihi. Setiap kita yang pulang dari tempat ini, kita ambil ini, aku dicintai. Mari katakan bersama saya, aku kepunyaan Tuhan. Tuhan kepunyaanku. Aku berharga. Aku mulia, aku disayang Tuhan.